Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva dengan NIM A1H1244035. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat pendidikan. Yang pertama, bab 1 A. Ilmu sebagai objek kajian. Filsafat material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan seperti tubuh manusia adalah metode untuk memahami objek material tersebut seperti pendekatan induktif dan deduktif. B. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofia yang terdiri atas dua kata philos yaitu cinta atau philia persahabatan atau tertarik kepada, dan sophos hikmah kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelijensi. Lanjut, adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof adalah yang pertama, upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Dua, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. Keempat, penyelidikan kritis atas pengandalan dan pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Dan yang kelima, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban, karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa, bumi, dan pelangi. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. 1. Menyampaikan ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Pengalihan pengetahuan ilmiah dan filsafat Yunani kedua di dunia Islam dan penyerapan serta mengintegrasikan pengetahuan itu oleh umat Islam merupakan sebuah catatan sejarah yang unik. 2. Perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Selanjutnya, satu hal yang patut dicatat dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa fitnah Al-Kubra yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi logis, segi politis, seperti yang dipahami selama ini, tapi ternyata juga membawa perubahan besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia Islam. Lanjut, 3. Perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu perkembangan sangat maju dan pesat. Kemajuan ini membawa Islam pada masa keemasannya, di mana pada saat yang sama wilayah-wilayah yang jauh di luar kekuasaan Islam masih berada pada masa kegelapan peradaban, yaitu perkembangan ilmu selanjutnya berada pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ia adalah seorang pengikut Mu'tazilah dan seorang rasionalis yang berusaha memaksakan pandangan kepada rakyat melalui mekanisme negara. Lanjut, C. Kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance pada abad ke-15 sampai 16. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. 2. Zaman modern pada abad 17 sampai 19 Masehi. Setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Kapierre berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu, maka pengetahuan yang terpencar-pencar itu jatuh ke tangan dua sarjana. Yang dalam ilmu modern pencar itu jatuh ke tangan dua sarjana memegang peran yang sangat penting. Mereka adalah Isaac Newton 1643 sampai 1727 dan Leibniz 1646 sampai 1716. Di tangan dua orang sarjana inilah sejarah ilmu modern dimulai. Lanjut, 3. Yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Dengan bertambah majunya alam pikiran manusia dan makin berkembangnya cara-cara penyelidikan pada zaman modern ini, manusia dapat menjawab banyak pertanyaan tanpa mengarang. Mitos menurut A. 4. Perkembangan filsafat pada zaman modern.
Pada zaman modern, filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya, corak keseluruhan filsafat modern itu mengambil warna pemikiran filsafat sufisme Yunani, sedikit pengecualian pada Kant. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer. Yang pertama itu santri priai dan ambangan. 2. Teknologi rekayasa genetika, salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur adalah di bidang rekayasa genetika. Lanjut 3. Teknologi informasi. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial adalah Unifage. Yang terakhir teori partikel elementer. Lanjut bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. 1. Jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sensis. Ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. 2. Perbedaan pengetahuan ilmu. Dari sejumlah pengertian yang ada, sering ditemukan kerancuan antara pengertian pengetahuan dan pengertian ilmu. Lanjut B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental atau mental state. Ada 2 teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan itu, yaitu pertama realisme, yang kedua idealisme. 2. Sumber pengetahuan. Lanjut C. Ukuran kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Yang pertama itu teori korespondensi, 2. Teori koherensi tentang kebenaran, dan yang ketiga agama sebagai teori kebenaran. Lanjut D. Klasifikasi dan hierarki ilmu. Para filosof Muslim membedakan ilmu kepada ilmu yang berguna dan yang tak berguna. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Di dalam pemahaman ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Paham ini kemudian terbagi di dalam 2 aliran. Yang pertama, materialisme, yang kedua idealisme. 2. Dualisme. Setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu monisme, baik materi ataupun rohani. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada 2 aliran. Ini disebut dualisme. 3. Pluralisme. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Keempat, nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. 5. Agnotisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Lanjut B. Epistemologi. Epistemologi pengetahuan yang paling diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain. Mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan, diantaranya adalah 1. Metode induktif, 2. Metode deduktif, dan 3. Metode positisme, 4. Metode kontemplatif, dan 5. Metode dialektif. Lanjut C. Aksiologi. Ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia, karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Dan yang terakhir, bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa, tiada komunikasi. 1. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran,
perasaan, dan emosi. Sedangkan aliran sosiologistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Walaupun tampak perbedaan, pendapat ini saling melengkapi. Secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah: yang pertama, koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. Kedua, penetapan pemikiran dan pengungkapan. Tiga, penyampaian pikiran dan perasaan. Dan yang keempat, penyenangan jiwa. Dan yang terakhir, pengurangan kegoncangan jiwa. Dua, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seseorang selayaknya menguasai kriteria maupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Yang ketiga, bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa agama dengan pengertian pertama yang berasal dari Tuhan tidaklah selalu tidak baik, di mana Dia maha bijak dalam memilah dan memilih ungkapan dengan tepat dan sesuai dengan ruang, waktu, dan objek yang dituju. B. Matematika. 1. Matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif, yaitu nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi, tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan oleh deduksi, dan penjabaran. Dan 3. Matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam, matematika memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk perhitungan dan pengukuran disampaikan. Hal ini lain seperti bahasa, metode, dan lainnya. 3. Statistik. 1. Pengertian statistik. Pada mulanya kata statistik sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. 2. Sejarah perkembangan statistik. 3. Hubungan antara sarana dan ilmu bahasa, logika, matematika, dan statistika. 4. Tujuan pengumpulan data. 5. Statistika dan cara berpikir induktif. 6. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Dan 7. Penerapan statistika. D. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat bertanggungjawabkan. 1. Aturan cara berpikir benar, mencintai kebenaran. Dan yang terakhir klasifikasi dan aturan definisi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.